Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Pada sore hari ini kita bisa datang ke tempat ini, bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tempat ini kita patut bersyukur sekali kepada Tuhan karena rahmatnya, karena kasihnya begitu luar biasa dari hidup kita. Kita bisa hadir di tempat ini untuk berusaha memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan memulai ibadah pada sore hari ini. Kita akan sama-sama memuji satu pujian, yaitu kerinduanku. Pada saat ini kita rindu untuk bisa datang di hadirat Tuhan dan bisa untuk memuliakan nama Tuhan.
untuk waktu yang sudah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Yesus, Kau sudah menghadirkan kami di tempat ini untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hati kami siap untuk memuji nama-Mu Tuhan. Hati kami siap untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Semua jemaat yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Siap untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Nah,
bersyukur karena Tuhan begitu sangat baik terhadap kita. Walaupun istilahnya kita masih sering menyakiti hatinya Tuhan, tapi Tuhan gak pernah kenal namanya sakit hati. Tuhan selalu aja ada buat kita. Walaupun kita sering buat dia sedih, tapi Tuhan tetap selalu ada buat kita. Amin. Haleluya. Saat ini saya akan memberikan kesempatan kepada saudara semuanya yang ingin menyaksikan cinta dan kasih Tuhan, atau yang mau bersaksi untuk waktu dan tempat, kami persilakan. Monggo yang mau menyaksikan cinta dan kasih Tuhan untuk waktu dan tempat, kami persilakan. Ya. Haleluya. Kalau nggak ada yang bersaksi, saya yang bersaksi. Puji nama Tuhan. Apa ya, saya sampai bingung mau ngomong apa. Karena kasihnya Tuhan itu sangat luar biasa terhadap hidup saya dan keluarga saya. Walaupun banyak masalah, banyak godaan, tapi nggak tahu rasanya hati itu tetap tenang aja. Nggak seperti dulu kalau kita ada masalah sedikit kemerungsung, kalau orang Jawa bilang. Bawahnya pengen emosi yang diajuin emosinya dulu daripada kita tenang. Tapi untuk saat ini, untuk akhir-akhir ini, kalau ada masalah, setiap ada masalah, atau saya lebih tenang aja katanya. Pokoknya tenang aja, pokoknya selesai masalahnya selesai. Dan puji nama Tuhan memang selesai aja. Setiap masalah yang saya hadapi itu puji nama Tuhan. Itulah keuntungannya buat kita kalau kita tetap setia sama Tuhan. Itulah keuntungannya kalau kita itu dipilih jadi anaknya Tuhan, itu keuntungannya itu. Jadi saya bilang orang yang nggak kenal sama Tuhan Yesus itu rugi berat, ataupun orang yang sudah meninggalkan Tuhan Yesus itu sangat-sangat rugi berat. Itu saya bilang. Karena apa ya saya bilangnya, Tuhan itu nggak pernah meninggalkan setiap kita ada masalah, dan Tuhan juga tidak membiarkan kita sampai benar-benar tersungkur kalau menghadapi masalah. Paling juga kalau istilahnya kita jawab masalah tapi mau tersungkur sama Tuhan, sudah dipegang duluan. Udah, kamu jangan sampai tersungkur, kamu cukup sampai sini, kamu berdiri lagi. Itu yang saya rasain soalnya. Dan memang sangat luar biasa sekali. Saya juga bisa berjemaat di sini. Puji nama Tuhan. Saya bilang banyak perubahan yang saya hadapin, banyak banget saya bilang. Dan ya terima kasih juga untuk dukungan doa semuanya dari jemaat semuanya. Kalau saya masih diterima di tempat ini, dengan keluarga saya juga masih diterima di tempat ini. Kita istilahnya sama-sama saling mendoakan supaya tempat ini, saya cuma berdoa supaya tempat ini samping ini jebol biar lebih gede lagi. Itu saja. Jadi saya cuma berdoa kepada Tuhan, kirim jiwa-jiwa ke sini untuk bisa menyelamatkan tempat ini, sehingga tempat ini sampai tidak muat tempatnya Tuhan. Kalau bisa ibadahnya sampai 3 kali. Amin. Puji nama Tuhan. Itu kita harus imani, gitu aja. Amin, saudara. Haleluya. Itu aja kesaksian dari saya. Mungkin ada yang menyambung lagi? Monggo, silakan. Amin. Kalau tidak ada, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk bisa mendengarkan sebagian dari firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan pujikan satu pujian itu semua yang berlalu. Hidupku lebih luas
membawa setiap kerinduan ini Tuhan, membawa setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau. Kami datang tempat ini karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami datang di tempat ini karena kami cinta akan Engkau Tuhan. Malam ini kiranya firman-Mu menghidupkan kami Tuhan. Firman-Mu memberikan kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu menjadi kompas dalam hidup kami Tuhan. Malam ini Roh Kudus Engkau berbicara secara pribadi dalam hati kami masing-masing. Malam ini biarlah firman ini boleh tertancap dalam hati kami Tuhan. Bukan karena kekuatan hamba-Mu Tuhan, tetapi Engkau sendiri yang berkata-kata lewat hamba-Mu malam ini Tuhan. Kiranya sucikan, kuduskan hati kami Tuhan, menjadi tanah yang subur, siap untuk ditaburi oleh firman-Mu malam ini Tuhan. Sehingga firman-Mu menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami. Ketika kami melangkah Tuhan, kami melangkah bersama dengan Engkau. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami percaya kuasa mujizat-Mu selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Bapak, urapi kami semua, urapi telinga kami, urapi hati kami Tuhan, supaya kami duduk tenang untuk mendengar firman-Mu malam ini. Apa yang Kau mau bisa kami kerjakan dalam hidup kami hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Kiranya pewahyuan baru, hikmat, wisdom-Mu mengalir dalam hidup hamba Tuhan. Setiap perkataan hamba Tuhan itu hanya Taurat-Mu Tuhan. Segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mencuri berkat-Mu malam ini, di dalam nama Tuhan kami hancurkan, kami patahkan Tuhan. Kami percaya hanya otoritas kewibawaan yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap menerima berkat firman Tuhan malam ini, kita sama-sama katakan amin. Silakan dulu saudara. Shalom. 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 Puji Tuhan. Bisa dimatikan ini apa? Loro. Saudara, kemarin ketika tahun baru kita telah mendapat tema baru. Sepanjang tahun ini kita akan berbicara tentang apa saudara? Halo? Terang dunia. Kata terang dunia kemarin ada 3 hal. Kita harus menabur. Yang pertama menabur apa? Kedua apa? Berkat. Yang ketiga kasih. Jadi ada 3 hal yang harus kita tabur untuk tahun 2023, yaitu menabur doa, menabur berkat, dan menabur kasih. Dan malam ini saya akan mulai, kita ini kayak orang belajar saudara ya. Kita akan belajar tentang menabur doa. Apa saudara? Menabur doa. Saudaraku, tahun ini adalah tahun untuk kita menabur. Amin. Bukan tahun untuk kita menuai. Kalau kita tidak pernah menabur, apakah mungkin kita bisa menuai saudara? Halo? Halo, benar kemarin kata Pak Hasan, wae tonggone. Lalu orang nabur kok kita bisa nuai. Malam ini saudara, saya akan pelan-pelan untuk menjelaskan apa sih menabur doa itu, apa yang harus kita kerjakan sepanjang tahun ini supaya kita bisa menuai tahun depan. Saudara, kalau bulan ini kita itu menanam padi, otomatis 4 bulan lagi kita pasti menuai. Menuai padi apa jagung saudara? Padi. Apa yang kau tabur tahun ini, itu akan kau tuai tahun depan. Engkau akan tuai 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Percayalah kalau Anda menabur. Kalau tidak menabur, menuai tidak saudara? Tidak akan menuai. Malam ini saya akan mulai, kita belajar saudara, tentang menabur doa. Karena kalau kita tidak banyak doa saudara, kita bisa stres menghadapi tahun 2023. Betul tidak saudara? Tahun ini riak-riaknya sudah mulai kelihatan, mulai sulit. Betul ya? Ekonomi biasanya ini lempeng-lempeng aja, ini sudah mulai kelihatan kerikil-kerikilnya, kesusahannya ini sudah mulai terlihat. Untuk itu kita itu harus banyak doa. Bapak Gembala mengatakan banyak doa banyak, tidak berdoa tidak dapat, sedikit doa sedikit berkat. Makanya kita moto GPPS ini harus kita jalankan.
banyak doa, banyak berkat. Amin. Karena seberapa besar Anda menabur doa, saya ulangi ya, seberapa besar Anda menabur doa, sebesar itu juga Tuhan akan kerjakan dalam hidup Anda semua. Amin. Kalau kita naburnya sedikit, ya Tuhan kerjanya sedikit. Jadi seberapa besar Anda menabur doa hari-hari ini, sebesar itu mujizat yang Anda alami. Amin. Kalau kita tidak pernah nabur doa, jangan harap Anda mendapatkan yang namanya mujizat. Karena Tuhan itu senang dengan orang yang berdoa. Kita akan belajar di dalam Mazmur 126. Mazmur 126 ayat yang ke-5 sampai 6. Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kita yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Bagaimana cara menabur doa? Yang pertama, saudara, menabur doa itu harus dengan air mata. Harus dengan air mata, air susu, air mata, saudara. Menabur yang pertama, menabur doa itu harus menabur dengan air mata. Tuhan itu senang dengan orang yang mencucurkan air mata. Saudaraku, kalau Anda berdoa benar-benar, saudara, iya ya rasanya sama Tuhan itu kayak keuangan. Pernah nggak ngalamin, saudara? Kayak rasanya itu menggebu dengan Tuhan. Tiba-tiba air mata itu datang. Air mata itu tiba-tiba jatuh kayak fajar aja. Saudara pernah fajar itu, saudara? Air matanya jatuh karena cinta. Begitu juga kita dengan Tuhan, saudara. Ketika air mata Anda itu jatuh, seberapa banyak air mata yang jatuh di dalam pipi Anda itu, Tuhan itu senang dengan orang yang menabur dengan air mata. Saudaraku, kalau setiap Selasa sama Sabtu di sini tuh gembeng semua, mesti nangis kabeh sampai bawah anduk. Kenapa, saudara? Bukan karena kita itu kalau Pak Yosua garang-garang, ini mesti oke masalah, tidak, saudara. Karena kita itu mengalami Tuhan. Amin. Ketika Anda sudah mulai benar-benar Tuhan, tahun ini aku komitmen ingin menabur doa Tuhan. Taburlah dengan air mata, saudara. Amin. Air mata timbang rasane mumet donya kaya ngene, ayo kita nangis kepada Tuhan. Ketika Anda nangis dengan Tuhan, beda nangis dengan tetangga, saudara. Ketika Anda nangis, misalnya Mbak Mary nangis ke tetangga, orang malah ditulung, tapi malah diguyu. Alai syukur ya. Ketika Anda itu mulai punya unek-unek, langsung ngomong aja sama Tuhan. Amin. Karena Tuhan itu suka dengan orang yang mencucurkan air mata. Ketika engkau berdoa dengan mencucurkan air mata, keluar dari hatimu yang paling dalam, Tuhan itu menampung di dalam kirbatnya Tuhan. Kita akan baca di dalam Mazmur 56 ayat yang ke-9. Mazmur 56 ayat yang ke-9. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Saya akan, saudara, pelan-pelan ya. Kita akan, sengsaraku engkaulah yang menghitung. Ketika saudara mengalami susah payah, itu dikatakan sama Tuhan, dihitung. Air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Artinya apa, saudara? Setiap air mata yang keluar dari mata saudara itu diperhitungkan oleh
dihitung saudara. Pirang tes misalnya Pak Hasan, berapa 5 tes, berapa 10 tes itu dihitung, didaftar sama Tuhan. Saudara kalau pendaftaran sekolah itu ditulis ya saudara. Misalnya ada saya buka lowongan pekerjaan, daftar dulu. Karena daftar dulu pasti ditulis. Begitu juga dengan air mata saya dan saudara. Ketika saudara mulai, Tuhan, aku gak bisa ngomong Tuhan, aku punya masalah seberat ini gak bisa ngomong Tuhan. Tuhan itu menghitung setiap air mata yang keluar dari mata saudara. Amin. Didaftar. Kata didaftar itu dihitung saudara. Ini saya baca kirbat itu apa saudara? Saya mau tanya, siapa tahu kirbat? Pak Santo tahu kirbat? Apa ini? Roti apa? Apa saudara kirbat saudara? Siapa yang tahu? Lalu air mata kita ditampung di kirbatnya Tuhan. Kirbat itu apa saudara? Masa mual? Hah? Bejana, betul. Kirbat itu seperti pundi-pundi untuk menyimpan air. Dulu waktu Israel kuno itu ada sebuah tradisi saudara. Kalau saudaranya meninggal, dia akan nangis 40 hari 40 malam ya. Itu apa? Air matanya itu ditampung apa ya? Diadai sama kirbat. Jadi selama 40 hari 40 malam mesti mereka nangis, garong, nangis. Nah itu air matanya ditampung. Nah, susah nggak tampungnya saudara? Hah? Susah. Tuhan pun dengan segala kerendahan hatinya dia nampung air mata saudara. Amin. Iki air mata sing menceloso hidrodot itu ditampung di kirbatnya tuh. Tuhan tidak sia-sia saudara. Makanya kalau ada orang doa nangis bukan berarti punya masalah loh ya. Dulu Papa Hasan baru pertama itu datang kan melek saudara. Yang lain itu merem. Nah saya nangis mesti punya masalah dulu saudara. Aku baru datang itu loh Mbak Anu dulu. Garang-garang itu mesti punya masalah. Tidak tentu saudara. Seringkali air mata kita itu ditampung di kirbatnya Tuhan. Malam ini saudara menabur doa itu menabur dengan air mata. Saudara, si hati-hatinya keras itu bertua boyadem nangis. Ayo mulai buka hati. Amin. Ketika engkau sudah mulai nangis saudara, wis no. Dunia rasanya kayak pernah ya saudara kalami ya, dibek terus apa nih? Bunak orang isani gue nangis. Ketika Anda bisa menangis, saudara pasti lega ya saudara kalau nangis. Padahal belum dijawab ya doa, tapi sudah lega. Ini saudara, ini air mata itu ditampung di kirbatnya Tuhan. Nanti ketika kita pulang ke rumah Bapak, ayo dibuka oke-okean kirbatnya saudara. Bilang ember Tuhan itu perhitungkan. Amin. Jadi ketika Anda mulai menangis, Anda tersentuh di mata Tuhan, di kaki Tuhan. Tuhan itu melihat dan Tuhan menghargai air mata saya dan saudara. Amin. Tidak di gereja, di rumah pun bisa. Enggak kudu ditutup pintunya. Kalau saudara malu mungkin kalau cowok nangis, suami saya itu ada apa nangis melo. Ini buahnya sekarang yang cowok-cowok itu ikut nangis bukan berarti lemah loh saudara ya. Jangan dikira kalau cowok nangis itu lemah loh, tapi ada apa ya, spirit di dalam hidupnya untuk mencari Tuhan. Amin. Yang pertama itu menabur apa? Dengan air mata. Saudaraku, ayo ini menabur doa. Kalau Anda luang hari Selasa, Sabtu, coba saudara datang di tempat ini, rasakan hadirat Tuhan. Ketika Anda bernyantol yang ini saudara, percayalah ada cinta yang bergelora itu apa ya? Kayaknya gak eneng. Saya pernah saudara ini pray hari apa pernah ya, pray itu hari Sabtu pray, terus dari Selasa pernah pray juga karena Mbah meninggal. Rasanya itu kalau nggak doa di sini biasa pikiran itu bundelnya apa? Cuwi bek tapi gak roh dibeki pernah saudara ngalami ya. Oh, pokoknya ada yang kurang. Tapi ketika saya datang di tempat ini, neneknya gue nyanyi, nyembah, dongo, nangis, itu hati saya itu sudah mengalami sesuatu yang luar biasa. Makanya saya himbau saudara, mungkin yang dulu pernah datang, ayo datang tempat ini, amin.
kita mengalami mujizat Tuhan. Jangan hanya 1 minggu tok kurang Tuhan. 1 minggu itu kurang kita itu di hadapan Tuhan. Apa nenek ngomah belas ra tau ndonga, wis malah blas ora ada apa-apa. Saudara, 1 minggu hari Minggu itu kita bertemu hanya berapa jam? Ndonganya hanya berapa jam? Kurang saudara. Sebagai anak Tuhan, mari kita menabur doa dengan air mata. Yang kedua, menabur doa itu bagaimana caranya? Menabur doa secara kontinu. Kontinu itu apa saudara? Halo? Tetap. Pokoknya kontinu itu gak iso. Wes iki aku ndonga, besok gak ndonga. Iki ndonga, besok gak ndonga. Itu tidak kontinu. Kata kontinu itu kita tetap berdoa. Doa itu harus menjadi gaya hidup dalam hidup kita. Berdoa itu adalah nafas kehidupan orang percaya. Kalau tidak doa tidak bernapas. Nek gak bernapas artinya hah? Kemarin semalam saudara saya itu tidak bisa tidur. Karena kemarin itu saya perut saya kosong. Doa malam di sini kan Bupati sama Papa Hasan itu bawa tape, ya dong. Kemarin itu saya itu dalam keadaan perut kosong makan tape. Nah, malam tape ora siji malah loro nang omah tambah nek karena tapenya itu diekspor dari malah kemarin itu ngebel enak saudara itu saya makan sampai rumah dan jelas lagi petengah ini ya luwe goreng dok makan 1 piring saudara. Saya lupa kalau saya itu punya yang namanya asam lambung saudara. Benar saudara, saya pasti telepon nama Deborah itu sampai jam 12 itu belum merasakan sakit saudara. Dan tiba-tiba ketika jam 3 kok suas di dodok kan sesak ya hari itu ampak ya kayak tutupan gitu saudara. Saya melek apa ini kok kayak ini saya sampai ingat masa kayak aku dipanggil Tuhan pikirannya kan kok ngendi-ngendi saudara. Saya melihat Kevin, melihat ini sama papahnya saya kok gak enak sesek napas. Orang sesek napas sih penak kan? Orang penak dia bobok ya gak iso. Akhirnya saya muntah malam itu saya muntah. Setelah saya muntah saya itu minum polisilen. Ketika saya mau minum polisilen pas saya greget. Itu berarti kan keluar apanya anginnya itu saudara. Sesek napas, gak iso napas. Orang yang sesek napas itu perlu bantuan oksigen. Begitu juga kalau Anda tidak pernah berdoa, napasnya beda, menggeh. Di dalam kehidupan ini kita juga pasti menggeh. Kenapa kok menggeh? Karena tidak pernah berdoa. Malam ini saudara, jadikan namanya doa itu adalah gaya hidup. Nah, aku gak berdoa, aku gak bernafas. Kalau aku gak bernafas, berarti aku mati. Saudara, banyak orang ini rohaninya mati, tetapi mereka tidak sadar. Ngerti aku nang gereja setiap minggu, tetapi kalau saudara tidak pernah yang namanya berdoa kontinu di rumah setiap hari, rohani saudara itu mati. Napas pun tersendat. Golek pangrupa jiwa, cari yang namanya ekonomi mesti tersendat. Benar nggak saudara? Mau yang tersendat atau yang mau lempeng? Halo? Kalau Anda ingin lempeng, jadikan doa itu gaya hidup. Saudara, ojo nek nesu wae gaya hidup saudara. Aku nek gak nesu hari ini bukan aku, tidak saudara. Tapi malam ini jadikan yang namanya doa itu gaya hidup. Jangan gaya hidup itu branded. Apa kalau ibu-ibu senengannya Pak? Beli-beli yang mahal-mahal, tapi doa itu adalah gaya hidup. Dan ini saudara ngomong dalam dirimu, aku nek gak doa, aku gak bernapas. Tapi kalau aku berdoa, aku bernapas. Ketika Anda menjadikan doa itu sebagai gaya hidup, percayalah hidup saudara itu napasnya penak saudara. Napas apa dong? Napas ekonomi, amin. Napas kesehatan, napas keluarga, semuanya itu akan lempeng semua. Kenapa? Karena Anda berdoa. Tetapi kalau kita tidak berdoa, percayalah semua akan tersendat
tersendat, ekonomimu tersendat. Apa nih saudara? Keluarga dilarang, yo anaknya mangan diomongi, apalagi saudara, kesehatan tersendat karena tidak menjadikan doa itu sebagai gaya hidup. Doa harus menjadi gaya hidup. Tahun 2023 ini Anda harus continue berdoa. Jadi ketika saya dapat pelajaran berdoa itu saudara, jadi pagi sama malam itu satu paket. Betul ya Pak ya? Wes aku doanya nek bengi tok esuk gak usah. Tidak bisa satu paket. Ketika Anda bangun tidur, Anda berdoa. Kemudian sebelum Anda tutup mata, Anda berdoa. Itu satu paket. Kalau gur aku bengi tok, apa esuk gak doa itu sudah tidak ada. Kalau orang nilai itu tidak ada nih nilainya, itu satu paket. Pagi dan malam itu satu paket. Ketika Anda doa pagi, siapa di sini yang sudah rutin doa pagi? Halo. Oh, puji Tuhan. Jadikan doa pagi itu gaya hidup, menjemput apa? Mana. Kalau saudara tangine bangkok, manane ditutul pitik. Wah, tangi gue jam 10 awan. Nah, jadi berulang. Jadi malam ini ayo jadikan doa itu sebagai gaya hidup. Continue saudara. Ketika Anda continue, percayalah doa-doa Anda akan dijawab oleh Tuhan. Continue itu artinya tetap tekun berdoa. Walau pergumulan kita belum dijawab, tetap tekun. Tapi orang sekarang itu saudara maunya donga saiki kudu dijawab. Nek gak dijawab Tuhan iki kapane? Dipriniki Tuhan wis ora Tuhan-Tuhanan. Lah kowe iki sapa lan mentang-mentang mbek Tuhan. Betul saudara. Kalau hari-hari ini banyak orang itu sering kali nodong Tuhan, nuntut Tuhan. Benar enggak saudara? Aku hari ini punya utang Tuhan. Aku punya utang 10 juta. Aku harus bayar Tuhan. Piye carane Tuhan? Aku ndonga bulung-bulung nek perlu bulung-bulung nek gereja. Wes pokoknya aku harus bisa membayar utang. Ketika Tuhan berkata, aku gak urus utangmu. Tapi saudara, manusia yo mesti apa? Ngamuk wis ora Tuhan-Tuhanan, ora gereja-gerejanan, ora nang gereja-gerejanan. Tuhan juga gak bisa jawab. Tidak boleh seperti itu saudara, amin. Karena Tuhan itu punya otoritas, amin. Tuhan itu dia tetap Tuhan. Bahwa dia gulung-gulung nesoni Tuhan tetap Tuhan. Kalau kita tanpa Tuhan, kita itu bukan siapa-siapa, tetapi Tuhan tanpa kita, dia tetap Tuhan. Saudara, malam ini saya tekankan, doa itu harus tekun. Kata tekun ini dijawab atau tidak dijawab, saudara harus tetap berdoa. Nah, kebanyakan manusia itu mesti ada yang namanya something dengan Tuhan. Apa jelas something, mau doa di sini. Kalau aku punya seperti ini Tuhan ini mbok kasih apa namanya? Mbok sodor deh gitu. Proposalmu loh. Aku sih ngene-ngene Tuhan itu enggak butuh seperti itu saudara. Tuhan itu butuh hati saudara. Amin. Tuhan butuh hati saudara. Kata continue itu tekun, dijawab orang dijawab, tetap berdoa. Mau saudara? Amin. Amin. Dijawab setia, amin. Tidak ada gerundelan, amin. Tetaplah setia karena Tuhan itu Tuhan yang luar biasa saudara. Saya dapat dari bapak saya warisan iman. Jadi warisan itu warisan itu tidak harus tanah, tidak harus apa lagi, tidak harus harta, tahta, wanita, apa lagi, bukan. Warisan iman. Bapak saya dulu pernah berkata sama saya, yuk, kalau berdoa itu berdoa sampai tuntas. Apa saudara? Berdoa sampai tuntas. Saya ingat sekali waktu itu saya bergumul masalah pasangan hidup. Nah, saudara, bolak-balik plesir apa saudara? Apa namanya? Bolak-balik itu kemana-mana dari apa gebetan saya tuh kalau orang-orang wes donga wes begini bapak saya bilang gini, pernah ya namanya anak muda judet pernah ya wes tak temune jadi rapi ini
Bapak saya hanya berkata apa? Berdoa sampai tuntas. Bapak saya hanya bilang, Dok, berdoa sampai tuntas. Berdoa sampai tuntas itu artinya apa? Jangan berhenti berdoa sebelum doamu dijawab oleh Tuhan. Kalau hari ini kau mempunyai pergumulan, jangan berhenti berdoa. Ya Mas Ando ya, kalau belum dijawab oleh Tuhan, terus membara mencari Tuhan sampai Tuhan itu memberi jawaban dalam hidup kita. Itu yang namanya berdoa sampai tuntas. Nah, tapi orang itu biasa lagi separuh Tuhan itu sarung ngei ya saudara ya. Kita udah pergi. Anak kesel ngandung anehnya dia saudara itu tidak berdoa sampai tuntas. Amin. Doa sampai tuntas itu adalah jangan berhenti berdoa sebelum doamu dijawab oleh Tuhan. Nah, malam ini seberapa besar pergumulanmu? Kalau Tuhan belum menjawab doamu, teruslah bertekun di dalam Tuhan. Amin. Teruslah mencari Tuhan. Jangan Anda stop sampai di sini Tuhan tidak dengarkan. Bukan, Tuhan itu menguji hidupmu saat ini. Jadi setia enggak? Hujan setia enggak? Apalagi tadi di situ gremes enggak itu menguji kesetiaan kita, saudara. Yang ketiga saudara, yang terakhir saudara. Jadi menabur, yang pertama tadi menabur dengan apa saudara? Air. Yang kedua menabur secara kontinu atau tetap atau tekun. Jadi di dalam doa itu perlu yang namanya ketekunan, perlu yang namanya kesabaran, kudu sabar. Uang ini sabar orang itu kalau sabar apa subur. Nek subur itu apa? Ayo balani nek. Orang itu kalau sabar apa? Kalau subur itu, nah kalau pengen makmur harus sabar kok subure saya. Nah, orang itu harus sabar. Kalau sabar itu hidupnya subur. Kalau subur itu hidupnya akan makmur. Amin saudara. Nek makmur itu penak saudara hidup itu. Makanya perlu yang namanya kesabaran. Ayo ngomong sampai sabar ya. Nah, sabar ya kalau dijawab Tuhan. Sabar. Nah, kalau sabar itu subur saudara. Amin. Saya lihat kalau subur itu mesti badannya selalu mengembang ke kanan dan ke kiri. Oh subur berarti ngetok nenek ngopeni saudara. Jadi seperti saya ini enggak apa-apa. Tapi kadang saya itu ya pegel nek dilon-lemu. Ora trimo ada ya lemu saudara. Nah, ini subur karena kita itu sabar. Amin. Di dalam doa pun kita harus sabar. Dan sabar mesti subur. Mulai subur uripe makmur. Amin. Jadi kata-kata ini saudara tolong. Kalau Anda ingin subur diberkati Tuhan, sabar menanti janji Tuhan. Amin. Kalau Tuhan bilang sekle, nah ini saya ada 3 jawaban doa. Yang pertama itu iya, tidak, dan tunggu. Nah, misalnya saya Kevin, mama, aku minta pesonya mah, misalnya. Kalau saya sebagai orang tua yang baik dan benar dan berpendidikan, saya kasih nggak pisau kepada Kevin? Halo? Tidak. Kevin sudah aku, mama jahat, mama nakal. Saya kasih nggak saudara? Tetap tidak. Begitu juga dengan Tuhan. Amin. Ketika kita minta sesuatu sama Tuhan, Tuhan, aku minta helikopter Tuhan. Ojo nak, ada Tuhan, aku minta helikopter nak. Tidak nak, Tuhan, saya minta helikopter saat ini. Lalu ada orang di parkiran helikopter itu nyetir aja orang iso pengen jalur helikopter. Terus kita minta sama Tuhan. Tuhan jahat, Tuhan enggak sayang sama aku, tetap kasih enggak Tuhan? Tidak Tuhan. Karena Tuhan itu tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Ketika Tuhan bilang tidak, berarti Tuhan itu tahu ke depannya kita itu bakalan seperti apa. Amin. Jangan marah dengan Tuhan, jangan maki-maki Tuhan. Seringkali kita itu manusia seperti itu. Anak saya sering seperti itu. Mama jahat, mama nakal, tetap saya nggak kasih karena pisau itu bisa membahayakan anak saya. Begitu juga dengan Tuhan. Ketika kita minta sesuatu dan Tuhan tidak jawab doa kita, berarti Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Amin saudara. Amin. Amin. Jangan menyalahkan Tuhan kalau mungkin doamu belum dijawab. Yang pertama, yang kedua iya. Berarti memang itu kehendak Tuhan. Kalau saudara berdoa Tuhan,
hari ini saya butuh Tuhan, gula Tuhan. Misalnya kayak kemarin ya, aku nggak ngerti kalau gula saya itu habis. Sama saya tuh nggak pernah lihat gulanya entek apa isi ya orang ngerti saudara. Tiba-tiba waktu doa malam, pulang dari doa malam, saya itu dipanggil sama Mbak Ida, saudara saya. Dek mampir, apa Mbak? Ternyata saya dikasih gula, mie apa lagi mie. Dan saya pulang ya, saya kaget ya kenapa saya karena dirodong ditoples saya gula saya itu habis saudara. Tuhan itu loh tahu ketika kita belum lihat, Tuhan itu tahu kebutuhan kita. Amin. Kalau itu kebutuhan pasti Tuhan kasih. Tetapi kalau itu keinginan, tunggu dulu gitu loh saudara. Jadi ini desak orang kebutuhan apa orang. Nah, kita lihat dulu pasti Tuhan bilang iya. Oh itu loh Bu Gembala. Belum entek. Tuhan kirim malaikat yang tidak bersayap. Tuhan itu bisa kirim siapa saja. Amin saudara. Kalau itu kebutuhanmu, Tuhan pasti mencukupkan. Amin. Kalau itu keinginanmu, pengen deh ayu, pacar, pengen deh apa namanya, yang begini pengen itu kan kepinginanmu, bukan kebutuhanmu. Ini kebutuhan dari peneng wedok, bukan yang seperti itu saudara. Ini loh, Tuhan itu menjawab doa kita. Yang ketiga itu tunggu. Wah, sik nak, kowe urung wayahe. Engko nek wis wayahe nak, pengen duwe mobil tapi ora duwe apa namanya? Enggak punya tempatnya mobil apa bener? Nah, itu. Ngakal pengen. Nah, kalau sudah waktunya, makanya saya selalu beriman kan. Garansi mobil saya itu saya ombokan lah. Ombokan ya Pak. Saya lebarkan, saya percaya Tuhan yang wis lebar. Tuhan akan ganti dengan mobil yang lebih besar lagi. Saya itu beriman tapi tunggu ora langsung tunggu langit masa jero teko jelek ya enggak saudara. Kita harus Tuhan itu tidak pernah apa? Kemarin itu Mbak Meriska tidak pernah terlambat menolong kita dan tidak pernah terlalu apa? Cepat menolong kita. Tepat pada waktunya. Nah, ini jadi doa itu butuh ketekunan, butuh kesabaran. Amin. Yang ketiga, menabur doa itu di mana saja dan kapan saja. Nah, doa itu saudara ora kudu bengi. Nah, kalau mereka kan apa? Ada waktunya ya kalau berarti kalau kita ini buat di mana saja, kapan saja kita itu bisa berdoa. Doa tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan itu maha hadir. Bu Gembala, kalau saya di kamar mandi bisa tidak saya menyembah Tuhan? Bisa, amin. Ketika Anda mandi, thank you Lord, praise the Lord, biur, thank you Lord, praise the Lord, thank you Lord, itu bisa menyembah, memuji Tuhan. Ketika Anda di lapangan bisa nggak menyembah, memuji Tuhan? Bisa. Ketika Anda di bengkel bisa nggak menyembah, memuji Tuhan? Bisa. Di mana saja kita bisa menabur doa itu, amin. Kapan saja, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, karena Tuhan itu maha hadir saudara. Jadi kalau saudara mungkin di kamar mandi, kalau di kamar mandi mungkin rakaran saudara, ayo thank you Lord, praise the Lord, nyembah Tuhan terus jadi oh haleluya haleluya. Kami saudara, saya pernah diajari Mama Yeni ya, ketika Anda mulai gayung apa tuh bilang gini lah, kekuatan baru mengalir. Anda pasti kan sepanjang hari itu masih lemes, letih lesu. Ketika Anda, Tuhan, air ini merupakan air kekuatan. Saya pernah dikasih tahu mamanya ini, kekuatan baru mengalir, hikmat baru mengalir dalam hidupku, dalam kepalaku sampai kakiku, dan namanya terus nanti saudara akan mengalami yang namanya kesegaran. Namanya loh, lah gue kuasa loh ya, kok malah seger. Nah itu saudara. Jadi doa itu kalau Anda ingin menabur doa di mana saja dan kapan saja, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan itu mendengar doa kita. Amin. Orang usah bengak-bengok. Tuhan itu dengar doa kita. Amin saudara. Tuhan, aku begini. Gak usah bengak-bengok. Tuhan itu dengar. Amin saudara. Gak usah pakai apa yang alat-alat. Tuhan itu dengar doa saya dan saudara dimanapun dan kapanpun. Amin. Jadi tidak dibatasi. Anda kerja,
Anda di sawah ya, sambil apa namanya itu, bubur disukat, bubur di, oh thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, terus saudara sambil memberkati Mas Dedi ya, itu namanya sambil apa namanya itu nyiram-nyiram, ayo tuh Tuhan baik. Berarti saya itu kalau nanya ujian saya nggak apa jadi apa tadi ya itu lagi. Ya engkau baik, selamat baik, terus ayo apa saudara percayalah di mana saja Anda bisa memuji nyembah Tuhan, amin, amin. Saudara tadi waktu masak engkau baik, saudara suka kita Tuhan itu mengalir dalam hidup kita, amin. Dan ketika ngantar anak pokoknya semua ya di sini ya saudara, ayo kita muji nyembah, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, menabur doa. Doakan siapa yang doakan Pak? Doakan Bapak Ibu Gembala, amin, amin. Dengan doanya dan saudara, Bapak Ibu Gembala nangis juga saudara, tolong bawa cangking nama saya dan Pak Gembala dalam doa saudara, amin, amin saudara. Doa buat siapa lagi saudara? Buat orang-orang sekeliling kita. Doa buat siapa lagi? Buat bangsa dan negara kita, buat anak cucu kita. Jadi doa buat, jangan buat dirinya sendiri terus ya. Tuhan hari ini aku butuh ini, jangan saudara. Doakan yang lain-lain, amin. Ini GPPS air hidup ini supaya kata Mas Dedi bisa jebol. Nanti mama akan saya bangunkan rumah. Nanti malah tingkat-tingkat sama Samuel. Oh, kita. Saya yakin dan percaya kalau memang ini maunya Tuhan, saya percaya gereja ini akan dipenuhi oleh orang-orang yang menyembah, amin. Orang-orang yang memuji dan membesarkan Tuhan. Itu dimulai dari mana? Dari saya dan saudara, amin. Kalau kita ini prajuritnya tahu dongo, piye arep mlebu arep kosong ora tahu udan prajuritnya lo melempem lah saudara. Kita itu harus banyak doa, amin, supaya Tuhan itu datang di tempat kita hari-hari ini, amin. Jadi orang-orang yang lama, orang-orang yang baru, biarlah mereka datang di tempat ini memuji dan menyembah Tuhan, karena gereja ini ada hadirat Tuhan, amin. Semua orang yang masuk tempat ini pasti kecantol, saudara. Seperti Mas Samuel ini, Yasmin ya, dia kangen sama ngepeh, akhirnya dia kembali ke ngepeh. Ada daya tarik di tempat ini saudara, ada chemistry-nya Tuhan ada di tempat ini. Kemanapun Anda jauh mesti ujung-ujungnya balik. Mas Titus ini lama balik nah ya, ini loh, karena ada chemistry-nya Tuhan, amin. Di sini ada hadirat Tuhan saudara. Percayalah, banyak menabur doa kita akan menuai hal-hal yang luar biasa, amin. Jadi untuk tahun ini kita akan terus terang dunia itu apa? Oh, kalau ini blolok itu, kita itu hidup harus blolok, amin. Harus membuat orang silau dengan keadaan kita saudara. Jadi orang blolok berarti untuk terang, tapi apa saudara? Terang itu pasti tadi di sini semua bodoh. Karena kedip ya, kita harus jadi anak Tuhan ya, harus seperti itu, harus menjadi terang dunia. Namanya terang itu kita itu harus apa? Bersih, sinar wajah kita pun harus bersih. Sinar kita lewat masa lewat tapi geblak. Kenapa ada sinar kemuliaan Tuhan? Ada bibit-bibitnya Tuhan. Ini sudah ada lampu-lampu apa namanya warna-warni. Kemarin dikasih ada bingung, mumet, bingung. Nah itu loh, kita menjadi terang dan seperti itu, amin. Orang itu bisa silau melihat kita. Silau dalam arti bukan silau pegel, tapi silau kagum. Wow, ini ada apa ya ini Mas Jeffrey? Wow ini kan deh apa namanya? Kagum. Nah orang dan mau kagum dengan kita apa? Kita harus menjadi terang. Ketika kita uang lagi pernah Shalom, nah ini ada apanya ini? Bukan kita nih, tapi yang hidup dalam hidup kita itu siapa? Itu saudara, amin. Ketika kita kenalan pertama, halo, nah, ada otoritas kewibawaan Tuhan mengalir dalam hidup kita, amin. Yang pertama tadi menabur dengan air mata. Kenapa? Karena air mata kita ditampung di kirbatnya Tuhan. Yang kedua, berdoa itu harus continue, harus tekun, harus sabar. Yang terakhir, berdoa itu, menabur doa itu harus di mana saja dan kapan saja.
Jadi ini PR-nya nanti dikerjakan di rumah. Ketemu ibu guru besok minggu saya akan. Loh, ini pelajaran saudara. Jadi ini 3 ini dikerjakan dulu, amin. Engko nek gak dikerjakne malah her, betul saudara. Baleni nah itu dikerjakne sing 3. Apa nih saudara? Menabur doa ada 3 apa? Menabur air mata. Terus continue di mana saja, kapan saja. Nah, besok minggu nanti coba saya nilai ya. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan.
firman yang telah hamba taburkan malam ini Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah firman ini menjadi perisai dalam hidup kami Tuhan. Kami akan terus berdoa, menabur doa-doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya saat ini Kau akan memampukan pribadi lepas pribadi malam ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya firman-Mu Tuhan akan hidup dan menghidupkan hidup kami saat ini Bapa. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kami yang datang dengan mengalami masalah, kami pulang dengan membawa kemenangan. Kami yang sakit disembuhkan Tuhan. Kami yang mengalami jalan buntu dibuka jalan. Kami percaya pulang dari tempat ini Tuhan. Kami pulang dengan bersorak-sorai Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kita yang diberkati Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Yang firman yang disampaikan oleh hambanya bisa menjadi rema untuk hidup kita dan bisa menjadi kekuatan untuk hidup kita. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Saya minta nanti untuk Mbak Dina berdoa. Tuhan kami, semoga kami akan memberikan persembahan, karena persembahan ini menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Hari ini kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sambil bersama dijalankan dan bertugas bekerja, kita akan pujikan pujian itu alasan. Warta jemaat untuk waktu dan tempat semua. Ya, shalom Bapak Ibu. Masih ada sukacita. Kita bersyukur sukacita Tuhan boleh ada dalam setiap kita saat ini. Jadi minggu ini PR-nya ada 3 untuk menabur doa. Saya ulangi sekali lagi apa tadi? Pertama, dengan cucuran air mata. Yang kedua, continue terus menerus. Jadi doa itu tidak bisa hari ini doa, besok tidak bisa, harus terus menerus. Yang ketiga, kapan saja dan di mana saja.
Itulah pesan Tuhan buat setiap kita malam hari ini. Jadi kalau kita mau melakukan itu, saya kira percaya hidup kita akan menjadi super. Amin. Menjadi Batman yang luar biasa. Karena dengan doa itu adalah nafas orang hidup, orang percaya. Di saat kita mau berdoa, maka kita bernafas. Tetapi orang tidak pernah doa, itu akan mati. Amin. Ya, kita akan menerima pengumuman sepekan Bapak terkasih. Untuk yang pertama, Menara Doa diadakan hari Selasa jam 7 malam di hadapan gereja. Jadi saya bersyukur sekali keluarga Mas Gesha dan Pak Dinar boleh bergabung sudah 2 minggu ini ya Mas ya. 2 minggu 2 kali ini saya bersyukur sekali. Jadi ada greget, ada gerakan mungkin yang Mas Gesha rasakan mungkin dari dalam, aku harus berdoa. Itulah Bapak Ibu, itulah keinginan kita supaya kita tuh rindu berdoa sama Tuhan. Yang kedua, latihan untuk pelayan Tuhan diadakan setiap hari Jumat pukul 7 malam. Jadi yang bertugas besok minggu bisa latihan di gereja jam 7 malam. Selanjutnya, Pondok Daud diadakan setiap hari Sabtu pukul 19 di gereja. Jadi hari Selasa dan Sabtu ini waktunya kita berdoa sama Tuhan. Jadi kalau seperti Bu Lydia tadi bilang, kalau kita ketemunya 1 minggu itu kurang. Kalau 1 minggu tidak apa-apa, tapi kalau di rumah tetap berdoa tidak apa-apa. Tetapi kalau 1 minggu di sini berdoa, di rumah sama sekali tidak berdoa, itu ilmunya kita kurang. Tetapi kalau kita ada pertemuan Selasa datang, Sabtu datang, ilmu kita akan semakin banyak di dalam Tuhan. Selanjutnya, untuk ibadah raya besok minggu diadakan hari Minggu jam 18.30 di gereja. Jadi kami mengundang Bapak Ibu untuk ibadah raya hari Minggu di gereja jam 18.30. Untuk sekolah minggu diadakan jam 7 malam di Pastori. Jadi Bapak Ibu yang punya anak-anak kecil bisa ikut ke sekolah minggu di gereja jam 19 atau jam 7 malam di Pastori. Selanjutnya, sudah cukup ya? Oh ya, ini permohonan doa jemaat. Jadi Bapak Ibu yang punya pergumulan atau punya masalah, jadi Bapak Ibu bisa kontak 2 nomor ini. Jadi kami bisa jaga untuk supaya masalah Bapak Ibu tidak menyebar kemana-mana. Jadi kami bertanggung jawab lah. Makanya kalau Bapak Ibu punya pergumulan bisa menghubungi nomor di bawah ini. Ada tambahan lagi? Oh iya, ini berita bagus Bapak Ibu. Jadi nanti rencana, ini masih rencana ya. Rencana nanti Pasca kita mau mengadakan ibadah Padang yang nanti diadakan. Kita punya planning rencana mau di Kare apa Kresek dulu ya. Itu nanti tempatnya ada sungainya, ada tempat hiburannya, ada tempat mainannya. Jadi kita doakan sama-sama. Nanti kita akan ada Natal di sana. Jadi nanti kita Natal Pasca di sana kita ngambil harinya hari Minggu. Hari Minggu mungkin pagi, nanti sampai sore. Nanti sorenya tidak usah ibadah. Jadi langsung ibadahnya di sana. Jadi nanti capek kalau kita kegiatan pagi, sorenya ibadah lagi, nanti capek. Jadi kita buat pagi sampai sore, nanti malamnya istirahat di rumah. Jadi kita doakan sama-sama supaya kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup ibadah pada saat ini. Saya sudah bagi berdiri. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Ibu Gembala.
sudah memuji dan membesarkan Tuhan, menyembah Tuhan. Dalam setiap pujian kami naik menyenangkan hati-Mu Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Dan juga kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami sangat terberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Boleh dinasihati, boleh dikasih pelajaran buat firman Tuhan buat kami semuanya Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada, dimanapun hamba-Mu melayani. Tuhan senantiasa memberkati rumah tangganya, anak-anaknya, usahanya, bahkan Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang hadir pada saat malam hari ini. Apapun pergumulannya, Tuhan senantiasa beri jalan keluar yang terbaik buat anak-anak-Mu. Juga Tuhan, usaha apapun yang dikerjakan, Tuhan memberkati. Kalau saat ini mengalami sakit penyakit, Tuhan juga yang akan menyembuhkan lewat kuasa-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami berdoa buat anak-anak-Mu yang tidak sempat hadir pada saat malam hari ini. Tuhan juga memberkati, berkat-berkat terbaik juga tercurah atas anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya perlindungan, penyertaan, kasih sayang Tuhan juga melingkupi kehidupan kita. Baik yang pulang ke Ponorogo, ke Madiun, bahkan di sekitar Kepes ini, Tuhan senantiasa melindungi, menyertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan kami naikkan pada saat malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita akan angkat tangan. Bapak Ibu terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan dari Bapa Surgawi lewat putranya yang tunggal Yesus Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus boleh menyertai kita, melindungi kita, memberkati kita malam hari ini, esok, lusa, sampai selama-lamanya. Tuhan datang kali yang kedua. Yang beriman dan yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.